Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khair Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, rasa puji syukur sudah selayaknya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah bosan, tidak pernah terputus, tidak pernah lupa, senantiasa menganugerahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Walaupun ada kalanya kita lupa kepada Allah, namun Allah selalu ingat kepada kita. Oleh karena itu, kata-kata alhamdulillah memiliki makna yang cukup dalam. Senantiasa disampaikan dalam kalimat pengantar, dalam kalimat muqaddimah. Di dalam mimbar majelis istighosah ini selalu saya menyampaikan, rawatlah hati, jagalah hati, siramilah hati, dan kendalikanlah hati. Namun orang jarang yang nampaknya memperhatikan perkembangan hati dari hari ke hari, dari jam ke jam. Hampir semua ahli, baik ahli agama maupun ahli pengetahuan umum, mereka semuanya sepakat bahwa bahagia tidaknya seseorang, gembira tidaknya seseorang, suka tidak sukanya seseorang, tenang tidak tenangnya seseorang, itu semua bermuara, itu semua bermula, itu semua keluar dari yang namanya hati. Saya di Jakarta memasuki bulan kelima, Oktober, November, Desember, Januari. Dari sisi materi, dari sisi posisi, dari sisi jabatan, mereka itu sudah tidak kurang. Apalagi yang kurang bagi mereka? Uang ada kalanya sudah berlebihan, namun masih merasa tidak cukup. Jabatan dewan itu sudah sangat tinggi. Apa yang selalu disampaikan tidak lain yang namanya keluh dan kesah. Jadi kalau orang masih terbelenggu, masih terikat, masih terlenakan dengan yang namanya keluh kesah. Keluh kesah itu merupakan satu jenis penyakit yang akan mengurangi kebahagiaan seseorang. Saya bingung mengatakannya. Setiap ketemu dengan kawan-kawan,
selalu keluh kesah yang disampaikannya. Mereka heran, Bib, kok Habib itu hidup sepertinya tidak ada persoalan, tidak ada problem, tidak ada kesulitan. Yang namanya hidup itu problem pasti ada. Yang namanya hidup itu kesulitan pasti ada. Yang namanya hidup itu cobaan pasti ada. Artinya kalau kita sadar bahwa hidup itu harus siap dengan cobaan, harus siap dengan kesulitan, kenapa kita harus mengorbankan yang namanya ketenangan batin, yang namanya hati? Oleh karena itu, salah satu dari hikmah istighosah bagaimana kita memelihara hati. Hati itu jangan sampai digambarkan sebuah benda yang ada dalam badan kita. Itu fisik. Tetapi kita perlu mengenal lebih jauh hati dalam artian fungsinya. Hati dalam artian sebagai sebuah kendali berkaitan dengan hidup kita. Saya coba kutip tadi malam beberapa pendapat ulama-ulama besar, ya. Dengan kata lain, hati inilah yang menentukan kehidupan seseorang. Tidak sedikit orang yang penghasilannya hanya 500.000 sebulan. Untuk orang kota sangat tidak masuk akal, tetapi dia lebih bahagia daripada orang yang penghasilannya sebulan 100 juta. Yang 500.000 masih bisa ketawa, masih bisa senyum, masih bisa ngobrol dengan terbahak-bahak. Yang 100 juta untuk ketawa pun harus memaksakan diri. Imam Ghazali mengatakan bahwa hati itu adalah rajanya dari semua anggota badan kita, sementara yang lain itu hanya tentaranya. Hati ini adalah panglimanya, yang lain hanya prajuritnya. Nah, oleh karena itu semua ulama besar untuk bisa mencapai kepada tingkat kebahagiaan yang hakiki, kata kuncinya sampai sejauh mana kita mampu merawat hati kita. Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah mengatakan, walaupun saya pernah menyampaikan dalam kesempatan ini ada 18 jenis hati, namun Ibnu Qayyim mencoba meringkas menjadi 3 hati. Ada hati yang sehat, ada hati yang selamat, yang di dalam Al-Quran diberi istilah, disebut dengan istilah qalbun salim. Rata-rata orang yang agamanya kuat, rata-rata orang yang agamanya kuat, hatinya sehat, hatinya selamat. Cobaan seberat apapun dan sebesar apapun dia terima dengan ikhlas. Kemudian yang kedua, ada hati yang sakit, qalbun maridun, hatinya sakit, hatinya penuh dendam kesumat, hatinya penuh dengan keirian, hatinya penuh dengan kecemburuan, hatinya penuh dengan hasud, hatinya penuh dengan ketakutan, hatinya penuh dengan kesedihan. Itulah masuk dalam kategori hati yang sakit.
hampir semua ulama, hampir semua ahli mengatakan tidak ada jalan lain untuk mengobati hati yang sakit kecuali dengan pendekatan agama. Hanya agama yang memiliki cara-cara untuk mengobati hati yang sakit. Yang paling utama adalah dengan zikir, dengan baca Quran, dengan sholat tahajud, dengan memperbanyak istighfar dan lain sebagainya. Kalau seseorang sudah ditimpa oleh yang namanya penyakit hasud, sudahlah, orang itu tidak akan pernah merasakan yang namanya kebahagiaan hidup. Oleh karena itu Allah sangat banyak sekali mengingatkan kita, jangan sampai dalam hati kita mulai bercokol, mulai muncul, mulai timbul yang namanya hasud. Orang hasud itu tidak pernah tenang. Itu salah satu bentuk penyakit hati yang paling membahayakan. Walaupun dia ahli tahajud, walaupun dia setiap hari membaca Quran, namun selama hatinya masih penuh dengan hasud, Allah sulit menerima ibadah-ibadah yang tadi saya sampaikan. Selesai dia sholat tahajud, tiba-tiba muncul di dalam pandangannya ada seseorang yang dia benci. Baru selesai tahajud, ya Allah, kenapa Bu Aminah kemarin sudah ganti mobil, saya masih jalan kaki ya Allah. Mulai hasud, kapan ya Allah Bu Aminah seperti saya tidak punya apa-apa. Nah, itu kan karena hasud. Hasud bisa kepada saudara-saudaranya sendiri, hasud bisa kepada tetangganya, hasud bisa kepada teman sekantornya, hasud bisa kepada siapa saja. Itulah, dari hasud akhirnya muncul sikap dendam. Tatkala hasud masih dalam hati kita, orang tersebut sulit untuk bisa melaksanakan sholat dengan penuh kehusyuan. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Qasim, kalau yang pertama hati yang sehat, kemudian yang kedua hati yang sakit, dan yang ketiga hati yang keras, qaswatul qalbi, hati yang keras. Orang yang hatinya keras sulit untuk bisa menerima yang namanya kebenaran, baik kebenaran dalam arti ilmu pengetahuan umum, apalagi kebenaran menurut ajaran agama. Orang yang hatinya keras sulit untuk bisa dinasehati, karena hatinya yang sangat keras, dia seakan-akan dalam kehidupannya itu paling benar dan benar terus. Kalau kita memiliki anak, memiliki saudara, memiliki suami, memiliki istri, memiliki menantu, atau siapa saja yang hatinya keras, tidak ada jalan lain kecuali orang tersebut harus sering dibawa ke acara pengajian. Hati yang keras sekarang ini sudah sangat banyak sekali orang-orang yang hatinya keras. Orang yang hatinya keras sudah hilang yang namanya sikap santunnya.
saya risiko sebagai orang dewan selalu mendapatkan komentar baik yang positif maupun yang negatif. Yang memberikan tanggapan yang negatif, ya, saya lihat itu mungkin ada sampai 3.000 atau 4.000 orang. Gara-gara saya menyampaikan tentang sepak bola nasional, pemain naturalisasi, padahal maksudnya baik, tapi waduh kata-katanya itu, ya. Kalau misalnya orang yang tidak siap dengan kritik mungkin sudah pusing, mungkin sudah darah tinggi. Saya ketawa saja. Wah, kasar. Jadi bahasa netizen sekarang itu sangat kasar, sangat tidak ada yang namanya sopan santun. Padahal dengan kata-katanya itu dia tidak sadar kalau suatu waktu dia sendiri dikata-katain sebagaimana kata-kata yang dia sampaikan. Makanya orang banyak yang tidak siap dengan WA. Kalau ibu bapak tidak siap dengan WA, jangan buka WA, ya. Ya. Jangan buka komentar. Kemudian yang berikutnya Syekh Abdul Qadir. Kalau tadi Imam Ghazali menyampaikan, Imam Ibnu Qayyim menyampaikan, Syekh Abdul Qadir menyampaikan salah satu jalan yang paling efektif, yang paling kena, yang paling tepat untuk menjaga dan memelihara yang namanya hati, biasakanlah memulai belajar hidup ikhlas. Belajar hidup ikhlas, ya. Ibu mungkin tidak terbayangkan ada kalanya saya baru saja istirahat setengah jam, jam 11 mulai tidur, setengah 12 malam tiba-tiba HP hidup, tring, siapa? Pak Bib udah tidur belum? Baru tidur setengah jam, ada apa? Mengganggu enggak? Ya silahkan sebentar saja Bib, ya 5 menit, taunya 1 jam. 5 menit sudah kalau kesah dan sebagainya. Kapan saya bisa ketemu Habib, gini. Saya katakan karena saya sudah di Jakarta, sekarang saya sedang sibuk, nantilah cari waktu. Kok Habib sombong banget katanya sudah tidak ada waktu dan sebagainya. Nah, itu risiko, ya. Risiko, ya. Ada kalanya ya inginlah wirid barang 5-10 menit, ya. Maaf, nanti ya 5 menit lagi saya menyelesaikan wirid dulu, saya katakan. Saya juga nggak lama Bib, sebentar katanya. Oh, karena sebentar, ya. Saya wirid baru 2 menit, ya. Sebentar Mas, ini udah lebih dari 10 menit, izinkan saya wirid dulu. Nanti dulu atuh Bib katanya, baru aja 10 menit katanya, belum 2 jam kan, kata. Waduh, saya kan wirid. Nah, itu sebuah proses untuk melatih kita ikhlas. Kalau tidak ikhlas kan saya balik memarahi. Memangnya hanya Anda saja, tapi ya Allah, orang butuh nasihat, butuh jalan keluar. Kalau saya tidak ikhlas, saya sendiri tersiksa. Oh, makanya Syekh Abdul Qadir mengatakan untuk merawat hati kita harus kita harus mulai menanamkan yang namanya kebiasaan ikhlas. Dan yang terakhir, Ibnu Taimiyah, ulama besar juga, mengatakan kalau kita ingin membangun yang namanya tauhid yang murni di dalam hati kita, maka salah satu jalan yang harus kita upayakan belajar membersihkan hati.
Kalau saya kutip, hampir semua ulama-ulama besar pasti punya resep bagaimana merawat yang namanya hati. Istighosah merupakan praktek langsung bagaimana kita merawat, bagaimana kita menyiram, bagaimana kita mengendalikan, bagaimana kita membersihkan hati sanubari kita.